siang Ibu. Selamat siang. Hari ini saya akan melakukan sedikit wawancara bersama Ibu selaku kepemimpinan di SD Negeri Iti terkait dengan beberapa masalah terkait dengan dilema etika. Begini Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oke, baik Ibu. Kami bisa tahu jika ada dilema etika ketika ada situasi di mana kepentingan atau nilai-nilai bertentangan. Misalnya, jika ada siswa yang mengalami masalah di rumah atau datang ke sekolah terlambat, itu berdampak pada sekolah. Atau ketika ada keputusan yang sulit yang harus dibuat, kita harus berhati-hati dan mendiskusikannya dengan baik. Yang baik Bu, jadi ketika masalah-masalah terkait dengan dilema etika yang terjadi di satuan pendidikan ini, Ibu akan melakukan penyelesaian dengan cara berdiskusi bersama untuk melihat masalah-masalah tersebut. Oke, baik Ibu. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, baik Ibu. Dalam menjalankan atau pengambilan keputusan di sekolah ini, kami biasanya duduk bersama tim dan membicarakan masalahnya. Kami mempertimbangkan semua aspek dan mendengarkan pendapat juga dari teman-teman guru atau orang lain. Kemudian kami membuat keputusan berdasarkan apa yang terbaik untuk semua pihak yang terlibat di dalam kasus tersebut. Jadi dalam proses pengambilan keputusan ini, Ibu akan biasanya melakukan diskusi bersama dengan tim untuk pengambilan keputusan. Dari pengambilan keputusan bersama itu dia berdampak positif bagi siswa maupun bagi pihak sekolah. Ya, baik Bu. Kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini Bu? Ya, baik, langkah-langkah atau prosedur yang kita sama-sama mengambil yaitu pertama, kami kumpulkan semua informasi yang ada. Kedua, kami identifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Ketiga, kami bicarakan dengan tim untuk mencari solusi yang adil. Setelah itu, kami buat keputusan dan menyusun rencana untuk pelaksanaannya. Iya, baik Bu. Jadi langkah-langkah atau prosedur yang Ibu lakukan yaitu dengan melakukan identifikasi, mengumpulkan informasi terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi, kemudian melakukan diskusi bersama dengan tim dalam pengambilan keputusan. Baik Bu. Ya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap sudah efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Ya, baik Ibu. Hal-hal yang dianggap efektif adalah melibatkan semua pihak dalam diskusi, memastikan semua orang tahu apa yang terjadi, dan membuat keputusan yang jelas dan adil. Keterbukaan dan komunikasi yang baik sangat membantu kita dalam mengatasi semua hal itu. Baik Bu, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Hal-hal yang termasuk tantangan yaitu termasuk menghadapi tekanan dari berbagai pihak, kesulitan memuaskan semua orang, dan membuat keputusan yang tepat ketika ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan.
Iya, baik Bu. Jadi ketika dalam pengambilan keputusan itu memang beberapa hal yang harus diperhatikan, karena ketika keputusan itu diberikan dia tidak berdampak negatif bagi siswa atau bagi sekolah, ya Bu. Kemudian Bu, apakah dalam memiliki sebuah jadwal atau penyelesaian kasus dilema etika, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang dapat menyelesaikan dalam bentuk atau prosedur seperti apa begitu Bu? Ya Ibu, kami tidak punya jadwal tetap, tetapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan masalah secepat mungkin. Kami buat rencana tindakan dan memberikan waktu untuk setiap langkah agar semuanya dapat berjalan dengan lancar. Ya Bu, jadi dalam penyelesaian masalah dilema etika di sekolah ini, walaupun tidak memiliki jadwal yang tetap, tetapi ketika masalah itu ada langsung dapat diteratasi dengan baik, sehingga dia tidak memberi dampak yang tidak baik bagi siswa maupun bagi pihak sekolah. Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Ya, baik Ibu. Dukungan dari tim sekolah, adanya pedoman yang paling jelas, dan bantuan dari konsultan jika perlu sangat membantu kita juga. Dukungan dari pemimpin dan komunitas sekolah juga sangat penting sekali. Iya, baik Bu. Jadi dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika ini sangat membutuhkan faktor-faktor lain seperti pedoman harus jelas, sehingga keputusan yang diambil itu dia tidak berdampak negatif bagi siswa maupun bagi pihak sekolah. Kemudian dalam diskusi bersama dengan tim, maka keputusan yang diambil itu dibuat sebaik mungkin dan dibukukan sehingga tidak ada di kemudian hari terjadi masalah-masalah seperti itu lagi. Baik Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan terkait dengan kasus dilema etika, Bu? Ya baik Ibu, pembelajaran yang saya ambil itu saya belajar bahwa pentingnya komunikasi yang terbuka dan mendengarkan semua pendapat dari tim yang ada. Kita juga perlu fleksibel dan siap menyesuaikan keputusan berdasarkan situasi yang ada, agar keputusan yang diambil tetap adil dan bermanfaat bagi semua kita. Iya, baik Bu. Jadi hal yang penting yang dapat Ibu pelajari dari proses menyelesaikan masalah dilema etika ini, yang terpenting yaitu keterbukaan dan saling komunikasi. Itu memang hal yang sangat penting yang dilakukan dan dapat diterapkan dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika. Baik Bu, saya mengucapkan terima kasih banyak atas tanggapan Ibu dan masukan-masukan dari Ibu terkait dengan cara Ibu dalam menyelesaikan kasus-kasus terkait dengan masalah dilema etika, Bu. Saya rasa apa yang Ibu berikan ini menjadi pengalaman yang baik juga bagi saya dalam proses mengikuti pendidikan guru penggerak di saat ini, Bu. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang Bu. Ya, selamat siang Ibu, sama-sama.